Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Hari ini kita insyaallah berbicara tentang rahasia di balik kesuksesan Nabi SAW dalam membangun keluarga. Kita melihat dari rumah tangga Rasul SAW bersama Khadijah. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas betapa sedikitnya yang dicatat ya oleh sejarah pada 15 tahun pertama pernikahan Nabi SAW bersama Khadijah. Sesudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat betapa hebatnya cinta Nabi kepada Khadijah, kita dapat melihat bagaimana kesan itu tetap ada setelah Khadijah wafat. Nabi SAW itu tidak pernah melupakan Khadijah. Ketika dakwah sangat berat menjelang hijrah, setelah kematian sang paman dan istri, itu orang-orang Quraisy mulai menyakiti Nabi secara fisik. Kemudian lebih parah lagi menghina Rasulullah SAW dan merendahkannya. Para sahabat-sahabat perempuan itu merasa kasihan. Nabi di luar tidak ada yang membelanya lagi, yang mengambil alih peran Abu Thalib. Nabi pulang ke rumah, tidak ada lagi yang membasuh luka hati Rasulullah SAW yang mengambil peran Khadijah. Maka beberapa sahabat perempuan itu datang kepada Nabi dan menawarkan Rasulullah SAW untuk menikah. Tapi respon pertama Nabi ketika ditawari untuk menikah lagi itu, Nabi berkata, hal ba'da Khadijati ahad. Apakah ada pengganti Khadijah? Apakah ada perempuan lain selain Khadijah? Saudara, cinta yang hebat itu bukan petualangan. Cinta yang hebat itu adalah kesetiaan. Cinta yang hebat itu adalah bagaimana kita menjaga. Cinta yang hebat itu adalah bagaimana kita berterima kasih atas seluruh perjuangan yang telah kita rintis sejak awal ketika kita menikah. Nabi faham. Nabi sadar bahwa dia pernah pada posisi orang-orang semuanya mendustakan dia kecuali Khadijah. Nabi pernah pada posisi semua orang kufur, yang beriman hanya Khadijah. Jadi tidak mungkin Nabi pernah melupakan di mana Khadijah berdiri pada saat-saat sulit itu. Saudaraku, kita mesti ingat
bahwa keadaan di masyarakat jahiliyah ketika itu, perempuan itu benar-benar dimarginalkan, menjadi warga kelas 2, tidak diajak untuk berembuk musyawarah. Bahkan mereka tidak berhak bertanya suami mereka kemana kalau mereka keluar rumah. Tidak boleh tahu, tidak perlu tahu apa urusan suami di luar rumah. Sampai sebegitunya perempuan. Tapi lihat momentum ketika Nabi menerima wahyu. Nabi itu tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Jibril, tentang wahyu, tentang mu'jizat, tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab. Nabi tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka ketika Nabi suatu malam sendirian di Gua Hira, pada akhir bulan Ramadan seperti sekarang, gelap, tiba-tiba datang satu sosok yang Nabi belum pernah lihat sebelumnya. Tidak mirip manusia, tidak mirip hewan, tidak mirip onta, tidak mirip kucing, tidak mirip apapun. Tiba-tiba datang, tidak memberi salam, tidak permisi, tidak ngajak kenalan. Langsung berkata, memerintah kepadanya, Iqra. Apa-apaan itu? Nabi gelagapan dan berkata, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Lalu sosok itu memeluknya dengan kuat. Sampai aku susah bernafas. Hatta balagha minni al-juhud, kata Nabi. Sampai aku nggak bisa nafas. Summa arsalani. Lalu kemudian dia buka lagi pelukannya. Lalu dia berkata lagi, Iqra. Sampai berulang 3 kali. Supaya Nabi benar-benar sadar bahwa dia bukan sedang bermimpi. Tapi ini memang kejadian yang nyata. Lalu kemudian Jibril membacakan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Lalu hilang. Bagaimana gak takut Nabi? Nabi takut. Apakah dia sudah gila? Apakah dia diikutin oleh roh jahat? Apakah? Subhanallah. Seorang laki-laki sedang sendirian di luar rumahnya mendapati persoalan hebat seperti itu. Pada saat kondisi masyarakat jahiliyah yang memarginalkan perempuan, kita faham. Harusnya Nabi bercerita hal ini pertama ke pamannya misalnya. Sebab Abu Thalib adalah pemimpin kaum dan sangat bijaksana menolong Nabi selama ini. Nabi bisa dari sana pergi ke rumah pamannya cerita. Ada apa ini paman? Atau Nabi bisa datang ke rumah sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq. Cerita apa adanya. Bahwa dia mendapati begini. Sebab banyak pria ketika ada masalah nggak mau cerita ke istri. Masalahnya jadi tambah runyam Ustaz. Cerita ke sahabat. Tapi Nabi SAW ketika memilih Khadijah, bukan yang lain. Itu bukan karena dia istrinya, bukan. Tapi memang kelas Khadijah itu berbeda. Khadijah menjadi perempuan terbaik bukan hanya di Quraisy. Bukan cuma di Jazirah Arab. Bukan hanya ketika itu. Bukan. Tapi dia adalah wanita terbaik sepanjang sejarah. Bersama 3 perempuan pilihan lainnya. Kamula minar rijal kathir, kata Nabi. Yang sempurna dari kalangan laki-laki banyak. Walam yakmul minan nisa illa 4. Tapi dari kalangan perempuan cuma 4. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Maryam binti Imran. Khadijah. Fatimah binti Muhammad. Subhanallah. 2 perempuan ini ada bersama Nabi SAW. Khadijah perempuan terbaik. Satu lagi Fatimah dididik oleh ibunya Khadijah. Perempuan yang terbaik. Jadi wajar Nabi kemudian tidak pernah melupakan Khadijah. Dan menempatkan siapapun di hatinya seperti Khadijah. Tidak pernah. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku gak pernah cemburu lebih besar seperti aku cemburu kepada Khadijah. Walaupun dia sudah wafat. Subhanallah. Nabi setiap kali berkurban nggak pernah lupa Nabi. Tolong antara ini kasih fulana. Ini kepada fulana. Ini kepada fulana. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Khadijah. Nabi sedang duduk di rumahnya di Madinah. Setengah berbaring begitu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nabi langsung bangkit begini berkata, itu kayaknya saudara perempuan Khadijah. Ya laitaha ukhta Khadijah. Kata Nabi. Itu sepertinya saudara perempuan Khadijah. Hala. Nama saudara perempuannya itu. Sebab caranya mengetuk pintu sama dengan cara Khadijah mengetuk pintu. Bahkan hal-hal sederhana seperti itu dalam diri Khadijah masih tidak pernah dilupakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Belum lagi banyak momentum. Ketika tahun kedua terjadi perang Badar, Nabi inspeksi tawanan-tawanan. Lalu kemudian Nabi memeriksa tebusan-tebusan yang datang dari Quraisy untuk membebaskan tawanan. Nabi melihat barang-barang berharga yang dibuat tebusan itu. Tiba-tiba mata Nabi tertuju kepada satu kalung yang sangat dia kenal. Kalung itu adalah kalung milik istrinya Khadijah yang dihadiahkan kepada putrinya Zainab pada malam pernikahannya dengan Abi Hala. Khadijah bahagia sekali dengan pernikahan Zainab. Dia buka kalung yang biasa dia kenakan, diberikan kepada Zainab pada malam pengantin. Rupanya itu digunakan Zainab untuk menebus suaminya yang tertawan, menantu Nabi. Tapi tidak beriman ketika itu. Beriman beberapa waktu setelahnya. Nabi pandang itu, Nabi menangis. Ini adalah kalung yang paling banyak sejarahnya. Nabi ingat dengan Khadijah. Nabi ingat ketika kalung itu dikenakan oleh istrinya. Nabi berkata kepada para sahabat, kalau kalian izinkan, kalung ini dikembalikan kepada pemiliknya. Dan tawanannya tetap bisa dibebaskan. Para sahabat berkata, kami ridho ya Rasulullah. Lalu, Nabi kembalikan itu kepada Abil As, sang menantu. Nih, kamu bisa bebas. Cuma syaratnya, Zainab boleh hijrah ke Madinah. Sejak itu dua orang itu kemudian berpisah. Nabi SAW tidak pernah melupakan Khadijah sama sekali. Padahal pernikahan Nabi dengan Khadijah itu dilihat dari dua sisi sangat fragile. Pertama dari umur, yang kedua dari materi. Dari umur, perempuan lebih tua dari laki-laki itu beresiko. Sebab secara umum, umur psikologis, kedewasaan perempuan itu melampaui umur biologisnya. Makanya usia pernikahan yang ideal itu perempuan di bawah laki-laki sekitar 5-7 tahun. Tapi Khadijah di atas Nabi SAW. Walaupun terdapat banyak riwayat yang membandingkan umur Khadijah dengan beberapa umur perempuan yang lain, kita dapati kemungkinan Khadijah itu belum berumur 40 tahun. Bisa jadi umur 35 atau 30-an awal. Tapi kalau mengikuti pendapat yang paling populer, paling banyak beredar, umur Khadijah 40 tahun. Tapi bagaimana rumah tangga ini dapat berjalan stabil? Kenapa? Sebab Nabi SAW walaupun masih berumur 25, Nabi juga memiliki kedewasaan, hikmah. Nabi juga sangat bijaksana. Ingat cerita Halimatus Sa'diyah ketika dia berada di rumahnya, kata Halimatus Sa'diyah, dia Muhammad ini berkembang sehari seperti anak lain berkembang sebulan. Dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang setahun. Jadi ketika Nabi berumur 4 tahun, ketika dari rumah Halimatus Sa'diyah, usia umur Nabi itu sudah seperti anak-anak umur jauh di atas itu. Jadi Nabi secara emosional stabil seperti Khadijah. Yang kedua adalah isu materi. Ini lebih parah lagi. Makanya Imam Syafi'i misalnya menasihati laki-laki jangan menikahi perempuan yang secara finansial lebih tinggi daripada dia. Kenapa? Karena potensi perempuan untuk sombong, angkuh kepada suami itu. Ketika dia merasa tidak butuh dengan suami. Kalau kita cerai, aku tetap bisa hidup. Oh, itu besar sekali. Maka Imam Syafi'i menasihatin, jangan menikahi perempuan yang lebih tinggi darimu dalam urusan nasab, kelas sosial, harta, dan tinggi badan. Wallahu alam, apa rahasianya? Imam Syafi'i tidak merekomendasi pria lebih pendek daripada perempuan. Wallahu alam besar. Saudara, kenapa sampai rumah tangga ini tetap stabil? Kokoh, harmonis, penuh cinta. Walaupun Khadijah lebih kaya. Kenapa? Sebab walaupun Khadijah lebih kaya, tapi Nabi tidak pernah silau dengan harta. Subhanallah. Artinya, kamu punya harta sebanyak apapun, aku nggak bisa dibeli. Aku menikahimu bukan karena harta. Berkali-kali orang lain datang kepada Khadijah, melamar Khadijah, Khadijah tolak. Karena dia tahu motifnya minta harta dia. Ingin memanfaatkan kekayaan Khadijah. Khadijah tidak mau. Tapi begitu ditawarkan Muhammad oleh Nafisah, Khadijah langsung setuju karena tahu. Karena faham Muhammad sudah punya portofolio dites dengan uang, tapi dia lulus. Gak ada kelihatan serakah, culas, curang, atau tidak afif. Ya, orang yang afif itu berarti bisa nahan diri, tidak terlihat merendah-rendah di depan harta. Nabi tidak begitu. Ini orang berbeda.
Laki-laki ini berbeda. Maka Khadijah tidak bisa memainkan isu itu. Kalau seandainya Khadijah seorang perempuan yang jahat pun, dia tidak bisa lakukan itu. Karena Nabi nampak tidak tunduk kepada harta. Celaka orang yang tunduk kepada dinar, kepada dirham, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, saudara, walaupun Khadijah lebih dalam bidang harta, tapi kelas sosial Nabi lebih tinggi. Keluarga Bani Hashim lebih tinggi. Jadi Khadijah, kamu memang lebih banyak uangnya. Tapi kedudukan sosial, orang-orang tetap memandang keluarga kami lebih tinggi daripada keluargamu. Kira-kira begitu. Sehingga Khadijah juga punya kepentingan. Dan itu menambah branding dia. Membangun bisnis, dia bersama Nabi SAW. Nah, ini satu rahasia yang luar biasa. Bagaimana pernikahan ini dengan dua pribadi yang baik, ditopang oleh kebaikan-kebaikan nilai ketika itu, sehingga menjadi contoh rumah paling kokoh dalam sejarah kehidupan manusia dan cinta paling hebat antara keduanya. Teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain ada motor dikit keren.